Halo, ketemu lagi di Merumput on YouTube. Dan kali ini kita bakal ngebahas soal kabar-kabar dari sepak bola Eropa. Oke, kabar dari sepak bola Eropa kita awali dari sepak bola mana nih? Spanyol atau Jerman? Tapi dua-duanya sih berhubungan. Karena pemerhati ya, back Bayern Munchen David Alaba, back asal Austria ini, yang memang di Bayern Munchen kontraknya dia tidak memperpanjang lagi kontraknya bersama Bayern Munchen. Akhirnya sudah mencapai kesepakatan secara lisan untuk bergabung dengan Real Madrid. Dan David Alaba ini lewat postingan media sosialnya dan juga komentarnya di media menyebutkan bahwa kodenya dia menyebutkan bahasa Spanyol saya tidak bagus ya, tetapi kalau untuk bertanding di lapangan bahasa Spanyol saya cukup. Itu sudah menandakan bahwa memang David Alaba sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Kesepakatan seperti apa? Baru kesepakatan lisan saja. Belum ada penandatanganan perjanjian prakontrak ya, tetapi untuk David Alaba ini katanya akan bergabung dengan Real Madrid sampai dengan tahun 2025. Dan juga kontraknya per tahun mencapai 12 juta euro ya. Ini memang untuk Real Madrid sendiri sudah cukup lama tidak mendatangkan pemain-pemain top. Mereka sebetulnya cukup aktif di bursa transfer, tetapi mereka lebih banyak mengarah kepada pemain-pemain muda yang diantaranya datang dari Amerika Selatan seperti Rodrigo, Reinier ya. Bintang terakhir yang mereka datangkan yang top mungkin terakhir itu Eden Hazard ya, yang sekarang ya masih mencari performa terbaik di Real Madrid. Ya, David Alaba ini merupakan pemain yang fasih bermain di sisi kiri lapangan, mau jadi fullback kiri, mau jadi di tengah gitu ya, di bertahan, gelandang bertahan, tetapi di sektor kiri dan juga di pemain tengah dia bisa. Paling fasih posisi yang dimainkan oleh David Alaba adalah posisi di winger kiri. Karena dari salah satu situs yang menjadikan statistik sepak bola, David Alaba ini skornya paling banyak atau paling tinggi itu ketika dia bermain sebagai seorang winger. Ya, back asal atau pemain asal Austria ini memang sangat dibutuhkan oleh Real Madrid, apalagi di sisi kiri mereka memerlukan regenerasi. Kabar selanjutnya datang masih dari Jerman, dan Borussia Dortmund akan mendapatkan pelatih baru musim depan, manajer baru musim depan, yaitu Marco Rose yang saat ini menjadi manajer dari Borussia Mönchengladbach. Ya, kita tahu Borussia Dortmund memang saat ini masih ditangani oleh pelatih interim yaitu Edin Terzic setelah Lucien Favre dipecat pada 13 Desember yang lalu. Marco Rose ini merupakan pelatih yang datang di tahun 2019 ke Borussia Mönchengladbach, dan musim lalu, musim 2019-2020 dia membawa Borussia Mönchengladbach itu berada di peringkat keempat. Pelatih ini senang sekali dengan formasi memasang dua striker di depan, yaitu formasi 4-4-2, dan dia juga kadang memakai formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tetapi menurut si Marco Rose, meskipun dia memasang 3 striker di depan, pada akhirnya dia tetap akan pergerakannya mengandalkan 2 striker di depan. Ini sangat menarik tentunya ya, karena Marco Rose juga dikenal sebagai pelatih yang mengusung filosofi sepak bola menyerang, begitu pula juga dengan Borussia Dortmund ya. Real Madrid selain sudah sepakat secara lisan dengan David Alaba, saat ini juga sedang mengincar Pau Torres. Pau Torres ini merupakan pemain muda Spanyol, posisinya center back, dan dia bermain di klub Villarreal. Pau Torres tentunya dibutuhkan karena musim depan Real Madrid bisa saja terancam akan kehilangan Sergio Ramos yang sampai sejauh ini belum memperpanjang kontraknya, termasuk juga Rafael Varane. Jadi memang harus ada pergantian-pergantian atau juga alternatif-alternatif yang dicari oleh si Zinedine Zidane. Real Madrid musim ini cukup kesulitan, apalagi dengan badai cedera. Jadi kalau kita melihat data yang ada, ternyata Real Madrid ini adalah klub dengan jumlah cedera paling banyak di Liga Spanyol. Barcelona itu sekitar 25 cedera sampai dengan
pekan ini, sedangkan yang lain itu antara 30-an. Tetapi untuk Real Madrid, jumlah cedera yang mereka alami di musim 2020-2021 itu sudah mencapai 41 kali cedera. Dan sempat tuh kemarin dalam pertandingan lanjutan Liga Spanyol, mereka hanya memiliki 11 pemain senior yang fit untuk bertanding. Bahkan juga sempat dalam satu pertandingan Real Madrid pemain senior yang fitnya itu hanya 7 orang. Itu juga sempat terjadi. Jadi memang Real Madrid memerlukan banyak sekali tambahan kekuatan. Kayaknya bukan hanya di pertahanan saja, termasuk di sektor striker. Saat ini masih mengandalkan Karim Benzema, tetapi tentunya kita tahu dia sudah semakin senior usianya. Masih dari Spanyol, Athletic Bilbao, pemerhati Athletic Bilbao ini setelah memangkas gaji pemain dan pegawai mereka sebanyak 6% karena pandemi COVID-19, kemarin atau minggu lalu juga memotong kembali dengan jumlah persentase yang meningkat, yaitu sebesar 8,43%. Nah, itu persentase potongannya. Dan pengurangan gaji ini bisa sampai 10,26%, ya, tergantung kepada posisi akhir Athletic Bilbao di klasemen Liga Spanyol. Mudah-mudahan sih ini tidak sampai segitu, karena ini cukup banyak ya, 10,26%. Ini memang pandemi COVID-19, selain Athletic Bilbao yang juga melakukan pengurangan gaji atau penyesuaian gaji, itu juga hampir semua klub. Tapi yang biasanya yang santer tersebut itu dua, antara Barcelona dan Athletic Bilbao. Ya, pemilik saham Inter Milan, Suning Group, dikabarkan sedang bernegosiasi dengan BC Partners terkait dengan saham Inter Milan. Nah, Suning Group ini kabarnya akan menjual mayoritas saham mereka di Inter Milan. Apalagi sebagai perusahaan mereka sudah menyatakan bahwa bisnis lain di luar bisnis utama mereka, di bisnis retail, itu akan dihentikan. Memang sempat ada bantahan bahwa Inter Milan itu tidak akan dihentikan, tetap akan didukung. Tetapi di satu sisi memang Suning Group ini sedang mencari pihak-pihak lain yang bisa menggantikan posisi mereka sebagai pemilik saham mayoritas di Inter Milan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Dari Italia juga dikabarkan Nikola Milenkovic, bek asal Serbia ini, pemerhati, diminati oleh duet Manchester City dan Manchester United. Ya, pemain belakang yang bergabung di Fiorentina sejak 2017. Ketika itu dia ditransfer 5,1 juta euro dari Partizan Belgrade. Dan ternyata saat ini memancing minat dari Manchester City dan juga Manchester United. Untuk Manchester City juga mereka dikabarkan belum memperpanjang kontrak dari Sergio Aguero. Ada beberapa pemain yang diincar karena sepertinya Sergio Aguero pun ini musim terakhirnya bersama Manchester City, karena sudah terdengar bahwa Manchester City mencari striker baru dan salah satu yang diincar adalah Danny Ings dari Southampton, ya. Tapi kita masih akan melihat apakah Sergio Aguero akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Ini datang dari Erling Haaland, striker jangkung Norwegia masih muda milik Borussia Dortmund yang fenomenal, ya. Fenomenal kenapa? Karena dia datang ke Borussia Dortmund di 2019 dan sampai dengan saat ini dia sudah bertanding dalam 42 kali pertandingan bersama Borussia Dortmund di semua kompetisi, dan dari 42 pertandingan tersebut dia mencetak 41 gol, sehingga dia merupakan hot property yang tentunya akan diperebutkan oleh klub-klub besar Eropa. Sudah ada yang mulai tersebut sebagai klub yang meminatinya, salah satunya Bayern Munchen. Nah, tetapi Borussia Dortmund memastikan bahwa Erling Haaland ini punya release clause sampai dengan punya satu syarat klausul pelepasan yang baru aktif di tahun 2022. Tetapi kita lihat, ya namanya juga Bayern Munchen, kalau memang serius mereka akan terus coba mendekati. Selain Bayern Munchen, yang juga dikait-kaitkan dengan Erling Haaland adalah Barcelona. Bahkan salah satu calon presiden Barcelona menyebutkan bahwa dia
punya kunci untuk bisa memindahkan Erling Haaland dari Dortmund ke Barcelona. Sepertinya ini yang akan dijadikan alat kampanyenya untuk meraih kursi presiden Barcelona. Itu dia kabar-kabar terbaru dari sepak bola Eropa untuk Merumput on YouTube edisi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share channel YouTube kami Radio Suara Perintis 93.1 FM dan dengarkan siaran Radio Suara Perintis 93.1 FM setiap hari dari jam 6 pagi sampai tengah malam. See you.